Usai ganti wajah, Sarwenda dituding mendua. Teka-teki pemicu rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda yang selama 11 tahun harmonis tiba-tiba memanas, perlahan mulai terkuak. Kehadiran orang ketiga disebut-sebut jadi biang keladi Ruben Onsu murka dan tanpa ampun langsung menggugat istrinya Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar minor adanya pria idaman lain di hati Sarwenda terendus dan ramai jadi perbincangan jagat maya. Setelah mencuat potret kedekatan mantan personil Cherry-Bell itu dengan karyawannya sendiri bernama Nigel di berbagai kesempatan. Benarkah Wenda tega mengkhianati Ruben dan bermain api dengan karyawannya sendiri? Kami sekali lagi mohon maaf karena sidangnya tertutup ya, dan banyak privasi yang kami jaga, kami tidak bisa sampaikan. Pada waktunya setelah proses ini selesai, proses ini berakhir, klien saya berjanji bersama-sama dengan saya itu kemungkinan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Jadi nanti kalau sudah putus kita akan buka semua. Ya, sampai saat ini pihak Sarwenda masih bungkam terkait kabar pemicu keretakan rumah tangganya bersama Ruben. Namun satu fakta yang sulit dipungkiri, sejak digugat cerai suami, Sarwenda sudah tak lagi tinggal di rumah bersama Ruben Onsu. Benarkah fakta tersebut menyiratkan Wenda terusir dari rumah karena dugaan perselingkuhan? Saya belum bisa komen soal itu karena memang kuasa kami tidak membahas soal itu. Kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan ya. Ya nggak ada perseteruan yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private. Sebenarnya tinggal mengutip aja apa yang dikatakan oleh Wenda beberapa waktu yang lalu. Dia sudah mengatakan kan kalau dia sudah tinggal di rumah adiknya ya. Meski rumah tangganya penuh sekam dan terancam karam, Ruben Onsu dan Sarwenda sepakat masih menjaga hubungan baik di depan anak-anaknya. Bahkan menurut sang adik, Jordi Onsu, kesehatan mental ketiga ponakannya jadi fokus utama jika sang kakak bercerai. Minta doa dari teman-teman, doa yang terbaik aja. Sekarang juga baik-baik, semoga akan selalu baik-baik. Sebagai adik pun aku juga tidak bisa memberikan komentar, nggak bisa memberikan validasi. Pokoknya buat kedua kakak sebagai orang tua Ruben sama Ciwenda sama ponakan-ponakan, aku selalu berdoa yang terbaik dan sekarang fokusnya lebih kepada ponakan sih. Komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri. Belum ada putusan, mereka masih orang tua bagi anak-anaknya yang saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu pasti akan masih terus terjadi di antara mereka yang masih terikat suami istri sampai hari ini. Celetukan Ayu Ting Ting soal biaya keponakan viral, Umi Kalsum bela mantu. Sepasang ya berarti ya? Sepasang, udah Iya, enak pasti. banget. Enak dia mah tinggal ngelahirin doang, yang ngebesarin kan gue. Iya. Bu Ayu Ting Ting tiba-tiba curcol gitu. Ia bilang kalau dirinya lah yang membiayai keponakan-keponakannya. Ya, diketahui saat ini Ayu punya 2 orang keponakan, perempuan dan laki-laki yang merupakan anak dari adiknya Syifa. Alhamdulillah. Ya Allah, merasa kayak punya anak lagi, ada anak kecil lagi di rumah. Kakak habis minum makan? Enggak, udah minum kok guys. Ngaki, Ngaki. dia punya burung nih pasti. Minggir dong, nah ini kan lagi kisus bentar. Jadi ibu. Bahkan usai melahirkan anak keduanya pada Juli 2024 lalu, Ayu tampak antusias membelikan segala perlengkapan baby untuk sang keponakan laki-lakinya yang diberi nama Rayas itu. Dan saat Rayas hadir, semua keluarga pun menyambut kelahirannya dengan bahagia. Pasalnya, cucu laki-laki emang yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Ayu, Umi Kalsum. Lagi membeli sesuatu untuk harta yang paling tertinggi di keluarga Haji Abdul Razak. Oh, ayah mah kalau mau bayi nomor 1 dia mah nggak boleh sembarangan, bersih, nggak boleh ada yang kotor, masuk juga masih pada cuci tangan, cuci kaki. Terus kalau misalnya udah lewat dari maghrib, harus pada di luar dulu, nggak boleh masuk. Tuh ayah, nunggu di luar dulu 10 menit baru. Meski dengan nada bercanda, namun celetukan Ayu Ting Ting itu menjadi bola liar dan mendapat sorotan publik.
Gak sedikit warganet menuding adik iparnya itu hanya numpang hidup pada Ayu Ting Ting. Karena itu, Umi Kalsum menyebut jika mantu kesayangannya itu bukan seorang pengangguran. Jalan mantu. Aku kesiangan olahraganya mantuku. Cari uang yang banyak. Salam. Nah, usai viral, Ayu pun langsung mengklarifikasi dan menyebut jika adik iparnya memiliki pekerjaan. Hal ini diutarakan Ayu untuk menghindari persepsi kalau biaya keponakannya jadi tanggung jawabnya. Bahkan ditegaskan salah satu juri ajang kontes KDI yang tayang di MNC TV ini merasa bersyukur adik iparnya adalah suami yang bertanggung jawab. Nanda itu alhamdulillah ada pekerjaan, bukan orang yang pengangguran. Alhamdulillah dia sangat bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Apa itu perlu harus kalian tahu? Enggak kan? Meski begitu, sejak Ayu Ting Ting terkenal dan menjadi artis papan atas tanah air, perempuan berusia 33 tahun ini disebut-sebut tulang punggung keluarganya. Hingga doa terbaik pun selalu dipanjatkan sang ayah buat Ayu. Bersyukur dah ya Bu, punya anak cantik, baik, berbakti, soleha. Itu yang utama, pasti bersyukur. Bersyukur jadi? Ya bersyukur. Kalau ibu nggak boleh sama Bu? Ya pastinya ya bangga lah ya. Yang pastinya tetap bersyukur, apapun itu pasti kita harus bersyukur. Bersyukur. Kondisi Sony Septian memburuk hingga harus lakukan MRI. Sakit apa? Semula hanya didiagnosis keracunan makanan. Namun hingga kini Sony Septian masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jakarta Pusat. Suami Fairuz Arafik itu mengalami infeksi di saluran pencernaan yang membuatnya muntah hingga 12 kali akibat insiden keracunan tersebut. Ternyata ada infeksi di pencernaannya gitu akibat kejadian tersebut. Selain itu, rupanya selama lebih dari 1 tahun ini, Sony kerap merasakan rasa sakit di bagian kepalanya. Dokter pun menyarankan agar Sony melakukan pemeriksaan MRI. Jadi Dedi tuh masuk ke 2 alat sekaligus semalam, kita nemeninnya lama banget, keluarnya juga lama banget. Alhamdulillahnya selesai kemarin semalam nemenin. Muntahnya kan udah enggak, diarenya udah nggak ngilu-ngilu lagi, nggak terlalu ngilu badannya. Leher masih sakit sama kepala sini masih suka sakit. Tapi pusing kayak biasa gitu loh, pusing kalau minum obat hilang. Awalnya cuma gitu-gitu doang, mas. Setelah di MRI ternyata ada di kepalanya itu kayak ada penyempitan gitu. Jadinya jadi lebih lama di sini karena memang masih tahap observasi. Terus juga mengenai tindakannya juga kan butuh proses tuh. Namun sayangnya, di tengah Sony sedang kesakitan, Fairuz justru mengalami ujian berat, di mana rumah sakit milik keluarga besar Arafik di kawasan Depok mengalami kebakaran hebat. Pintu, terus aku tiba-tiba dapet telepon kan, rumah sakit kebakaran. Aku shock tuh. Terus tiba-tiba sakit. Itu aja sih. Jadi ya aku pengen dia cepat sembuh aja gitu kan, kasihan gitu ngelihat dia yang tiduran kayak gitu tuh, kayak dia ngerasain sedihnya. Dia tuh tipe orang yang kayak nggak mau nyusahin orang. Selagi menunggu hasil observasi tim dokter, Fairuz pun mengajak ketiga buah hatinya untuk menginap sekaligus menemani Sony. Anak-anak staycation-nya di sini. Jadi semoga jadi penyakitnya disembuhin. Semoga jadi sehat, infusnya nanti dicopot. Iya, perasaan ini serata sakit, serata masih Jadi besok udah bisa pulang. Dia tahu dedinya lagi sakit gitu. Kita kasih pengertian. Abang Fas sama kakak Ejes tuh ngerti sih gitu. Nanti ketemu lagi ya. Terus